Kali ini saya Romi Muhammad Ramdhani akan menjawab pertanyaan, apakah peraturan di Indonesia mengekang kebebasan berbicara? Sekali lagi, pertanyaannya, apakah peraturan di Indonesia mengekang kebebasan berbicara? Tentu saja pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari mahasiswa di kelas saya. Sebagaimana komitmen saya akan menjawab melalui rekaman video pertanyaan yang untuk dijawab dengan kalimat itu panjang. Assalamualaikum Pak, saya Franz. Mohon maaf izin bertanya dan semua ini berdasarkan apa yang saya pahami. Bila pemahaman saya salah, mohon diluruskan. Pertanyaan saya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang banyak sedikitnya menurut substansinya seperti ideologi liberalisme, di mana demokrasi juga diterapkan di Indonesia. Apakah ketika seperti situasi sekarang di mana beberapa peraturan di Indonesia malah terkesan mengekang seseorang untuk berbicara atau mengekang pendapat, berarti keadaan sekarang banyak sedikitnya sudah menyalahi ideologi Pancasila? Terima kasih sebelumnya Pak. Oke Frans, saran dari saya pertama, ketika Anda akan mengetik komentar di kolom yang saya sediakan untuk mahasiswa, Anda bisa langsung mengetik di sana ataupun di aplikasi lain dulu, Notepad, Word, lalu di copy paste. Biasakan menggunakan koma ketik ya, jadi membacanya akan lebih nyaman. Oke. Ada beberapa kata kunci yang ingin saya bahas. Pertama ada kata seperti. Kan seperti itu mirip ideologi liberalisme dan demokrasi. Lalu apalagi kata kuncinya? Pertanyaan, beberapa peraturan Indonesia malah terkesan mengekang seseorang untuk berbicara. Ya, berbicara. Oke. Apakah ini menyalahi ideologi Pancasila? Kan demikian. Perlu saya tekankan bahwa ideologi liberalisme tidak sama ataupun berbeda dengan ideologi Pancasila. Saya tekankan itu. Pada ideologi liberalisme yang bisa saya jelaskan secara singkat di video ini sangat menekankan kepada individual development, karena saya ada gambar ya, menggambarkan itu kebebasan individu sangat ditekankan. Maka pada negara yang menganut liberalisme, jurang pemisah antara yang sangat kaya dan yang miskin akan semakin kerasa, karena kebebasan individu sangat ditekankan di sini. Hal yang menjadi berbeda apabila di Pancasila. Saya ambil contoh mengenai yang saya pahami, misal pada BPJS Kesehatan di Indonesia, secara konsep akan ada bayaran bulanan, misalnya yang kelas 1, 2, 3 ya, misalnya demikian kan gitu. Saya adalah anggota BPJS kelas 1 dan membayar sekian rupiah setiap bulannya. Apakah berarti setiap bulan saya menggunakan fasilitas BPJS? Belum tentu, dan doanya sedikit sekali saya menggunakan jasa tersebut. Artinya apa? Saya lebih konsisten sehat. Namun demikian, ketika saya konsisten sehat, katakanlah, lalu uang saya kemana sudah dibayarkan kan gitu. Uang saya itu akan mengalir, akan disalurkan kepada saudara-saudara saya di tanah air yang membutuhkan, yang kondisinya sedang kurang sehat, yang membutuhkan jasa BPJS. Artinya pada ideologi Pancasila itu sangat ditekankan adanya makmuran bersama di sini. Hal yang jelas berbeda dengan liberalisme yang hanya individual saja. Ya, itu menjadi berbeda. Kemudian bagaimana lagi tentang kebebasan berpendapat tadi? Nah, saya kasih informasi dulu ya tentang dasar hukumnya tentang kebebasan berpendapat dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang pada poinnya orang silakan saja kok mengeluarkan pendapat, orang silakan menyampaikan informasi, monggo saja mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya. Maka menjadi argumentasi yang kurang tepat apabila disangka, apabila dikira ideologi Pancasila mengekang kebebasan pendapat. Tidak demikian konsepnya. Namun demikian, ingat, sebebas-bebasnya tetap kita harus menghormati kebebasan orang lain. Artinya teman-teman, ada batasan. Batasannya apa? Bisa saya ucapkan di sini dalam pasal 28J Undang-Undang 45. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang terapkan dengan undang-undang. Maksudnya apa? Yaitu dia penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan misalnya pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Silakan saja, tidak ada pengekangan, tapi ingat ada batasan agar adanya apa ketertiban, bukan demikian. Hal-hal pada penerapannya memang
harus ada hal-hal yang dilihat secara menyeluruh. Saya ambil contoh demikian, misal ada sebuah kasus dari stand up comedian Joshua Suherman. Pada suatu ketika yang saya pahami, beliau membawakan acara roasting di dalam obrolan stand up comedy. Roasting itu adalah acara yang dikhususkan untuk meroast atau katakan memanasi dari seseorang yang ada di depannya. Dan dalam hal ini Joshua Suherman mengatakan, kenapa Anissa selalu unggul daripada Cherry, maksudnya Cherry Bell gitu kan. Sekarang ketemu jawabannya kayaknya C Islam kan gitu. Artinya yang di roasting ini adalah anggota Cherry Bell, Cherry namanya. Lalu ada pertanyaan, kenapa dia tuh kalah dibandingkan ada temennya namanya Anissa. Ternyata temennya yang di luar itu Islam, Anissa itu, makanya lu C masuk Islam kalau mulai unggul kan gitu maksudnya. Perlu dipahami bahwa saat kita mengemukakan tentang kebebasan pendapat, betul itu adalah haknya Joshua Suherman untuk mengemukakan pendapat, kan demikian. Dan dalam konsep roasting dalam stand up comedian yang saya pahami bahwa ketika Joshua akan merosting dari Cherry Bell ini, dia akan ngasih tahu dulu, C, nanti gua akan roast kamu, halnya poinnya ini nih, lu keberatan nggak? Dikasih tahu dulu nih sebelum nanti tampil di publik gitu. Dan nanti saat jawabannya nggak, silakan aja Jo. Nah, maka baru tampil di publik dengan materi yang demikian. Ketika diucapkan ke sana, tidak ada permasalahan, tidak ada yang merasa tersinggung dan seterusnya. Artinya biasa saja. Hanya saja memang ada khilafan kalau saya simak dalam hal ini disebar secara luas di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ada yang belum bisa menerima dengan argumentasi demikian. Kan gitu problemnya ya. Jadi poinnya sekali lagi untuk menjawab itu, problemnya bukan adanya pengekangan kebebasan berpendapat, Frans. Poinnya adalah gimana cara kita untuk menyampaikan pendapatnya, gimana cara kita tetap mulus menyampaikan pendapatnya. Karena kalau kurang mulus, ada argumentasi juga dari Panji Pragiwaksono, di negara saya nggak boleh bicarain suku, agama, ras, antar golongan, politik, manusia, dan hewan. Berarti yang cuma dibicarain cuma tumbuhan dong kan gitu. Sebuah sarkasem, sebuah sindiran kan gitu. Tumbuhan apa dulu nih yang boleh dibercandain, jangan-jangan ada yang tersinggung lagi. Kan maksud dari Panji adalah jangan-jangan nanti saya ngomongin tumbuhan itu tetap ada yang tersinggung. Poinnya kan, poin pertama adalah ketika mengemukakan pendapat adalah perhatikan bahwa cara penyampaian. Yang kedua, kita yang mendengar hindarkan untuk merasa tersinggung, pahamin dulu maksudnya itu konteksnya. Oke, semoga menjawab pertanyaan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi, pamit.